Bendungan jebol, Cina hukum 36 orang. ...36 orang dihukum atas jebolnya bendungan yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Mereka terkena tuduhan kelalaian sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang banyak. Tambang Xinyi Jizin, cabang dari penambang emas terbesar Cina, bertanggung jawab langsung atas kecelakaan itu. Seperti dilansir kantor berita Xinhua, Zheng Qingrong, pejabat pengawas setempat, mengatakan 15 orang di antara 36 orang tersebut dialihkan kepada peradilan untuk dikenai sanksi. Alasan pelanggaran dalam pembuatan bendungan itu adalah konstruksi yang dipergunakan di bawah standar sehingga menurunkan standar pengendalian banjir pada bendungan itu. Bendungan di Guangdong dibuat di dekat tambang timah di kota itu saat badai datang. Seluruh isi bendungan tumpah ke dataran pada September silam. Akibatnya lumpur keabu-abuan dan bebatuan meratakan beberapa desa di sekitarnya. 22 orang tewas dan 523 rumah hancur lebur. Air Sungai Mekong berubah jadi biru diduga karena bendungan Cina. Apa bahayanya? Ketinggian air di Sungai Mekong telah turun ke tingkat yang mengkhawatirkan. Komisi Sungai Mekong menilai hal ini sebagian terjadi karena pembatasan aliran keluar dari bendungan pembangkit listrik tenaga air Cina di hulu. Melansir Reuters, MRC meminta Beijing untuk membagikan semua data air miliknya. Jalur air vital itu telah berubah menjadi biru di sepanjang perbatasan Thailand-Laos. Biasanya air Sungai Mekong berwarna coklat keruh yang menandakan air dangkal dan tingkat rendah sedimen kaya nutrisi. The Geoinformatic and Space Technology Development Agency di Thailand sebelumnya memperingatkan sedimen sekarang terlihat jelas di bawah air Sungai Mekong. Kini sungai yang melalui 5 negara itu sudah berwarna biru tua, sementara beberapa gundukan pasir telah muncul di tengah sungai. Gisda mengatakan perubahan ketinggian air ini merupakan indikasi kekeringan parah yang akan dihadapi wilayah tersebut. 8 provinsi di sepanjang sungai akan terpengaruh, yaitu Chiang Rai, Laos, Nong Khai, Byungkan, Nakhon Panom, Mukdahan, Amnat Karun, dan Ubon Ratchathani, katanya kepada The Nation Thailand pada Selasa. Kekeringan dikhawatirkan tidak hanya akan mempengaruhi ekosistem tetapi juga pertanian yang menanam tanaman komersial seperti padi, karet, tembakau, dan tomat. Sementara itu, Samran Reunak, pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Nakhon Panom Thailand, mengatakan ketinggian sungai telah rendah selama beberapa tahun dan pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi air negara yang dilaluinya. Warna sungai menjadi biru tua karena airnya terlalu rendah dan tidak bisa mengalir dengan baik sehingga menyebabkan semakin banyak material mengendap. Air akhirnya menjadi lebih gelap. Ikan tidak akan bisa bertelur di air dan pada akhirnya beberapa spesies langka akan hilang dari sungai. Sementara itu, pernyataan dari MRC mengatakan curah hujan rendah dan bendungan di Mekong bawah dan anak sungai juga berkontribusi pada penurunan level. Ada kenaikan dan penurunan mendadak di permukaan air segera di hilir Jinghong dan lebih jauh ke Vientiane, kata Winai Wong Pimol, Direktur Divisi Dukungan Teknis Sekretariat MRC. Fluktuasi seperti ini mempengaruhi migrasi ikan, pertanian, dan transportasi yang diandalkan hampir 70 juta orang untuk mata pencarian dan ketahanan pangan mereka. Untuk membantu negara-negara Mekong Hilir mengelola risiko secara lebih efektif, kami meminta Cina dan negara Mekong Hilir sendiri untuk berbagi rencana pelepasan air mereka dengan kami, kata Winai. MRC mengatakan kondisi normal dapat dipulihkan jika volume besar air dilepaskan dari waduk bendungan Cina. Kementerian Luar Negeri Cina tidak menjawab permintaan komentar pada Jumat kemarin.
Pemantauan bendungan Mekong yang didanai Amerika Serikat menggunakan data satelit untuk melacak permukaan air. Hasil pemantauan juga menyoroti fluktuasi harian dalam pelepasan air dan bendungan Jinghong, Cina. Cina tahun lalu berjanji untuk berbagi data bendungannya dengan negara anggotanya MRC seperti Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Beijing memberitahu negara tetangganya bahwa bendungannya sedang mengisi waduk dan alirannya akan dikembalikan ke status operasi normal. Tingkat aliran keluar di bendungan Jinghong adalah 785 meter kubik per detik pada awal Januari sebelum naik menjadi 1.400 meter kubik per detik pada pertengahan Januari. Namun level turun pada Februari menjadi 800 meter kubik per detik pada hari Kamis, kata MRC. Pernyataan itu tidak menyebutkan pemberitahuan terbaru dari Beijing. Dan pada akhirnya beberapa spesies langka akan hilang dari sungai. Sementara itu, pernyataan dari MRC mengatakan curah hujan rendah dan bendungan di Mekong bawah dan anak sungai juga berkontribusi pada penurunan level. Ada kenaikan dan penurunan mendadak di permukaan air segera di hilir Jinghong dan lebih jauh ke Vientiane, kata Winai Wong Pimol, Direktur Divisi Dukungan Teknis Sekretariat MRC. Fluktuasi seperti ini mempengaruhi migrasi ikan, pertanian, dan transportasi yang diandalkan hampir 70 juta orang untuk mata pencarian dan ketahanan pangan mereka. Untuk membantu negara-negara Mekong Hilir mengelola risiko secara lebih efektif, kami meminta Cina dan negara Mekong Hilir sendiri untuk berbagi rencana pelepasan air mereka dengan kami, kata Winai. MRC mengatakan kondisi normal dapat dipulihkan jika volume besar air dilepaskan dari waduk bendungan Cina. Kementerian Luar Negeri Cina tidak menjawab permintaan komentar pada Jumat kemarin. Pemantauan bendungan Mekong yang didanai Amerika Serikat menggunakan data satelit untuk melacak permukaan air. Hasil pemantauan juga menyoroti fluktuasi harian dalam pelepasan air dan bendungan Jinghong, Cina. Cina tahun lalu berjanji untuk berbagi data bendungannya dengan negara anggotanya MRC seperti Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Beijing memberitahu negara tetangganya bahwa bendungannya sedang mengisi waduk dan alirannya akan dikembalikan ke status operasi normal. Tingkat aliran keluar di bendungan Jinghong adalah 785 meter kubik per detik pada awal Januari sebelum naik menjadi 1.400 meter kubik per detik pada pertengahan Januari. Namun level turun pada Februari menjadi 800 meter kubik per detik pada hari Kamis, kata MRC. Pernyataan itu tidak menyebutkan pemberitahuan terbaru dari Beijing.